is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia Bamega, Bamega baganaku di Salangkara, baganaku di Salangkara. Tatamu lawanlah agenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari Pulau Sumatera. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Emeni Fitriansa. Nama saya Muhammad Alfian. Nama saya Aulia Prasada. Nama saya Putri. Nama saya Safaria Irawan. Nama saya Indah Cesadewa. Nama saya Pidana Putri. Nama saya Cuma Maira. Nama saya Muhammad Alikram. Nama saya Imam Razia Nafi. Di video kali ini kami akan menjelaskan pengertian dari aksi nyata yang kami akan bacakan. Selamat menyaksikan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidana Putri. Saya dari kelompok Pulau Sumatera 108. Saya mendapatkan Provinsi Riau dan saya akan menjelaskan mengenai isi dari PPT saya. Geografis. Posisi geografis Provinsi Riau adalah antara 1 derajat 31 sampai 2 derajat 25 lintang selatan, atau antara 100 derajat sampai 105 derajat bujur timur. Adapun batas-batas wilayahnya antara lain sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi. Demografis. Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka hingga tahun 2004. Provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan. Bahasa daerah yang digunakan Provinsi Riau adalah bahasa Melayu Riau. Bahasa ini mirip dengan bahasa Indonesia. Flora Provinsi Riau. Tumbuhan nibung merupakan maskot flora Provinsi Riau dan kerabatnya bayas merupakan salah satu jenis tumbuhan liar dari famili yang dimanfaatkan oleh masyarakat Riau sebagai bahan pangan. Fauna. Burung serindit Melayu adalah fauna identitas Provinsi Riau. Burung serindit memiliki panjang tubuh sekitar 12 cm, berat 28 gram, dan berparuh bengkok. Bulu tubuhnya berwarna hijau muda dan tua, dengan tunggir dan ekor berwarna merah. Mahkotanya memiliki bercak biru, sedangkan mantelnya bercak keemasan. Rumah adat. Rumah Selaso Jatuh Kembar adalah rumah adat khas Provinsi Riau yang berupa Balai Selaso Jatuh. Balai atau rumah adat ini difungsikan sebagai tempat berkegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan, tetapi tidak digunakan sebagai tempat pribadi. Makanan khas. Gulai ikan patin adalah makanan khas Provinsi Riau. Gulai ikan patin ini sangat dikenal memiliki kuah yang berwarna kuning dengan potongan ikan patin yang besar tentunya. Biasanya, gulai ikan patin ini disajikan bersama sepiring nasi. Lagu daerah. Soleram atau Suliram adalah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Riau, Indonesia. Lagu Soleram diciptakan oleh Muhammad Arif dan dirilis pada tahun 1916. Isi lagunya terutama menceritakan tentang cinta dan persahabatan. Lirik lagu Soleram cukup pendek, mendayu-dayu, merdu, dan mudah diingat. Alat musik tradisional. Gambus adalah alat musik tradisional Provinsi Riau. Gambus merupakan alat musik petik yang memiliki bentuk mirip dengan gitar dan sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu Melayu. Selanjutnya tarian tradisional. Tari Zapin adalah tarian yang berasal dari Provinsi Riau, Indonesia. Kata Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zapin, yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Tari Zapin dibawakan berkelompok dan biasanya dibawakan oleh dua alat musik yaitu gambus dan marwas berupa gendang kecil.
Selanjutnya permainan tradisional. Gasing merupakan sejenis permainan tradisional yang populer di Provinsi Riau. Gasing adalah sebuah permainan yang terbuat dari kayu pilihan dengan dimainkan dengan cara diputar, dengan menggunakan tali atau langsung dengan tangan. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tuan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Kalau tuan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tuan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Kalau tuan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama letak demografis. Jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2020 adalah 13.937.000 jiwa. Pada tahun 2022 adalah 15.372.000 jiwa. Jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 15.588,500 jiwa. Mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah suku Batak termasuk Toba, Karo, Angkola, Mandailing, Simalungun, Pakpak, dan Batak Tapaluni. Selain suku Batak, di Sumatera Utara juga terdapat suku Jawa, Melayu, Nias, Tionghoa, Minang, dan Aceh. Dan juga terdapat bahasa, yaitu bahasa Batak, bahasa Melayu, dan bahasa Nias. Yang kedua yaitu geografis. Sumatera Utara yaitu terletak di antara 1 derajat sampai 4 derajat lintang utara dan 98 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Luas daratan 71.680 km, berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah utara, berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat di sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat, berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah timur. Provinsi Sumatera Utara memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di pantai timur dan 156 pulau di pantai barat. Selanjutnya, flora dan fauna. Flora dan fauna yang ada di Sumatera Utara yaitu flora. Bunga kenangan dianggap sebagai simbol cinta dan kehidupan yang abadi, menarik energi positif dan dapat menciptakan suasana yang harmonis. Yang kedua yaitu fauna, yaitu burung beonias. Burung ini dikenal cerdas karena sangat pandai mengulang perkataan manusia yang didengar secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu rumah adat. Rumah adat Sumatera Utara yaitu rumah bolon, yang berbentuk punggung dengan atap panala kuda, dan rumah bolon memiliki beberapa jenis, dan ini dia contohnya. Makanan khas yaitu mie golmak. Mie golmak adalah salah satu makanan khas Medan, Sumatera Utara yang paling terkenal. Mie ini terbuat dari tepung sagu dan dimasak dengan kuah kaldu daging sapi yang gurih. Dan ini dia langkah-langkah membuatnya. Lagu daerah yaitu lagu Lisoy. Memiliki makna gambaran interaksi masyarakat baik di Medan maupun di luar daerah. Lagu ini juga menggambarkan adab dan perilaku orang Batak dalam pergaulan. Selanjutnya alat musik Sumatera Utara, yaitu Godang 9 dan
Faritia, gorden 9 dari suku Mandailing, Sumatera Utara. Pada karakteristiknya yang mencolok dan suara yang khas. Dan Faritia adalah alat musik tradisional Sumatera Utara yang memiliki bentuk mirip dengan gong, tetapi dengan ukuran diameter yang lebih kecil. Baiklah, selanjutnya tarian tradisional, yaitu tarian tortor. Tarian ini merupakan bagian penting dari budaya suku Batak dan diperkirakan sudah ada sejak zaman purba. Tarian ini diiringi musik seperti suling dan trompet. Selanjutnya permainan tradisional. Permainan tradisional Sumatera Utara dan olahraga tradisional yaitu marjalengkat sudah mulai ditinggalkan generasi, padahal itu merupakan warisan Nusantara yang menjadi kekayaan negeri. Senjata tradisional yaitu pisau gajah dompak. Senjata ini memiliki ukiran gajah pada gagangnya dan digunakan untuk menikam, menusuk, dan memotong. Pisau gajah dompak dipercayai sebagai pusaka kerajaan Batak. Baiklah, itu saja video dari Putri, semoga bermanfaat. Maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah video dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata.
Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safara Irawan. Saya dari kelas 10-8. Saya mendapatkan Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan isi dari PPT saya. Letak geografis. Secara geografis, Sumatera Selatan terletak di bagian selatan, di antara 1 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan: di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, di sebelah timur berbatasan dengan Bangka Belitung dan Laut Jawa, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Secara geografis, Sumatera Selatan memiliki wilayah yang beragam, mulai dari dataran rendah di sepanjang pesisir timur hingga pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat. Selanjutnya, demografi. Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan mencapai 8,5 juta jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan populasi sejak sensus terakhir pada tahun 2020 yang mencatat jumlah penduduk sebesar 8,47 juta jiwa. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Sumatera Selatan mencapai sekitar 92,45 juta per kilometer. Untuk bahasa di provinsi ini biasanya menggunakan bahasa daerah Sumatera Selatan ataupun bahasa Indonesia. Keberagaman bahasa ini mencerminkan kekayaan budaya dan etnis yang ada di Sumatera Selatan, di mana setiap kelompok memiliki bahasa serta dialek yang unik dan diwariskan turun-menurun. Selanjutnya ada flora dan fauna. Sebelumnya saya akan menjelaskan flora. Bunga pertama kali ditemukan di hutan Bengkulu pada tahun 1818 oleh Sir Smartford Raffles dan Dr. James Arnold yang kemudian menjadi asal nama Rafflesia arnoldi. Di Sumatera, bunga ini dianggap sebagai simbol keanekaragaman hayati dan kebanggaan lokal. Selanjutnya fauna. Harimau Sumatera adalah spesies harimau yang endemik di Sumatera. Harimau ini sebagai predator puncak dalam ekosistem hutan di Sumatera, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan hewan lain. Ciri khas harimau Sumatera adalah tubuhnya yang relatif kecil dibandingkan dengan spesies harimau lainnya, dan memiliki warna bulu oranye gelap dengan pola belang yang lebih rapat dan tipis. Selanjutnya ada rumah adat Sumatera Selatan. Rumah adat Sumatera Selatan dikenal sebagai Rumah Limas, yang merupakan rumah tradisional masyarakat Palembang dan sekitarnya. Rumah limas biasanya dibangun di atas tiang atau panggung setinggi 1,5 hingga 2 meter. Rumah ini menggunakan bahan utama berupa kayu ulin yang tahan terhadap cuaca dan dihiasi dengan ukiran bernilai visualofis. Seringkali menggambarkan ajaran adat atau agama. Sebagai simbol warisan budaya, rumah limas memiliki nilai arsitektural dan visualis yang sangat dihargai di Sumatera Selatan dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Selanjutnya ada makanan khas. Pempek adalah makanan khas dari Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Terbuat dari campuran daging ikan, biasanya ikan tenggiri atau gabus, yang digiling halus dengan tepung sagu. Pempek memiliki tekstur kenyal dan rasa yang gurih. Biasanya pempek disajikan dengan kuah cuka yang disebut cuko, yang terbuat dari campuran gula merah, cabai, bawang putih, dan asam jawa, memberikan cita rasa pedas dan asam yang khas. Selanjutnya ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Sumatera Selatan adalah burda atau gendang oku. Alat musik ini terbuat dari kulit hewan dan kayu nangka. Cara memainkannya adalah dengan dipukul menggunakan telapak tangan di permukaan kulitnya. Selanjutnya ada lagu daerah. Lagu Dek Sangke adalah lagu daerah yang berasal dari Lahat, Sumatera Selatan. Lagu ini terkenal di berbagai daerah di Sumatera Selatan karena lirik dan melodinya yang sederhana, namun penuh makna. Dek Sangke dalam bahasa lokal artinya tidak menyangka. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta, kerinduan, dan kekagetan, biasanya terkait dengan pertemuan atau interaksi yang tidak terduga. Secara musikal, Dek Sangke memiliki irama yang sederhana namun mengalun indah, cocok dengan alat musik tradisional di Sumatera Selatan seperti gendang dan gong. Lagu ini menjadi salah satu ikon budaya Lahat dan Sumatera Selatan pada umumnya, menggambarkan kekayaan tradisi dan kesederhanaan masyarakat lokal. Lagu ini diciptakan oleh Samsudin Saleh.
Selanjutnya, tarian tradisional. Tari irai-irai adalah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara adat, penyambutan tamu, atau perayaan penting lainnya. Tari irai-irai menggambarkan kebersamaan, kekompakan, dan semangat masyarakat Lahat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tari ini biasanya juga digunakan pada saat panen padi. Selanjutnya ada permainan tradisional. Lompat tali adalah permainan yang dilakukan oleh anak-anak perempuan, namun ada juga anak laki-laki yang ikut bermain. Permainan lompat tali cukup sederhana, ketinggian karet yang harus dilalui akan semakin tinggi dan sulit. Lompat tali ini sering diartikan sebagai rintangan hidup. Semakin kita beranjak dewasa, maka rintangan yang menghadang akan semakin sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safaria Irawan. Saya di sini mendapatkan Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan. Aksi nyata yang saya akan perlihatkan adalah tari irai-irai. Tari irai-irai merupakan tari yang mengungkapkan kegembiraan pada saat panen padi. Disebut irai-irai karena irai-irai artinya serai serumpun yang melambangkan meski bercerai-berai namun tetap satu ikatan. Terima kasih. A few moments later.
saya Aulia Akmasari. Saya dari Kepulauan Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis, Kepulauan Riau terletak di antara 0719 derajat sampai 040 sampai lintang selatan dan 103 derajat sampai 110 derajat bujur timur. Provinsi ini berbatasan dengan beberapa negara dan provinsi, yaitu sebelah utara Laut Tiongkok Selatan, sebelah timur Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia, sebelah selatan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat Provinsi Riau, Malaysia dan Singapura. Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 di Indonesia. Selanjutnya, demografi. Provinsi ini termasuk provinsi berbentuk kepulauan di Indonesia tahun 2020. Penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa dan kepadatan 252 jiwa kilometer dan sampai 58. Penduduknya berada di kota Batam, dan pada pertengahan tahun 2024 penduduk Kepulauan Riau sebanyak 2.020.043 jiwa. Flora dan fauna. Contoh flora: sirih merupakan flora khas Provinsi Kepulauan Riau. Tanaman ini memiliki berbagai manfaat, diantaranya sebagai tanaman obat, sebagai bagian dari berbagai upacara adat. Rampun Melayu sebagai lambang cinta khas, sebagai daun dan persatuan. Selanjutnya, contoh fauna. Burung dari famili Pistachidae sejak lama telah dikenal dalam berbagai cerita rakyat Riau, pun menjadi lambang keirifan, kebijakan, keindahan, keberanian, kesetiaan, kedermawaan hati masyarakat Riau. Selain itu, serindih Melayu menjadi salah satu burung peliharaan favorit. Selanjutnya, makanan khas. Makanan khas yang ada di Kepulauan Riau, mie tarampa. Mie ini berasal dari Tarampa, Kabupaten Anambas. Masakan ini mirip mie telur berwarna kuning dan berbentuk pipih, dengan cita rasa yang khas. Selanjutnya, lagu tradisional. Soleram, lagu daerah yang berceritakan tentang cinta dan bersahabatan. Lirik pendek, mendayung-dayung, dan mudah diingat. Selanjutnya, alat musik. Kedomba adalah alat musik tradisional Kepulauan Riau yang berbentuk piala dan termasuk dalam jenis gendang. Temboba dimainkan dengan cara dipukul dan biasanya dimainkan secara berpasangan. Selanjutnya, tarian tradisional. Tari jogi, tari hiburan yang lahir dari masyarakat suku Melayu Pulang Panjang. Hari ini selanjutnya, tari tradisional. Tari jogi, tari hiburan yang lahir dari masyarakat suku Melayu Pulau Panjang. Tari ini terinspirasi dari kegiatan sehari-hari perempuan suku Melayu Pulau Panjang saat menunggu kepulangan para lelaki yang sedang mencari ikan. Selanjutnya, permainan tradisional. Perahu jong merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu, khususnya di pesisiran Kepulauan Riau. KEPRI, permainan perahu jong ini sangat populer di masyarakat Kepulauan Riau. Bentuknya seperti miniatur perahu layar yang melaju dengan tiupan angin. Selanjutnya, senjata tradisional. Senjata tradisional Kepulauan Riau yang pertama adalah pedang Janawi. Pedang Janawi merupakan warisan senjata tradisional Kepulauan Riau, memakai peran penting dalam sejarah pertempuran di wilayah ini.
like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Make you feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Look, it's a new me, switched it up. Who's this? Stood up a new jeans, so fresh, so clean. 얼마나 기다렸던 날 드디어 feeling so right. 또 한 번 더 I need to know you want some more. New hair, new tea, new jeans, you and me. New hair, new tea, new jeans, you and me. New hair, new tea, new jeans, you and me. New hair, new tea, new jeans, you and me. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erinda Ceshabela dari kelompok Sumatera, Provinsi Sumatera Barat dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya. Yang pertama adalah geografis. Geografis Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau di sebelah utara. Provinsi Jambi dan Bengkulu di sebelah selatan terletak di antara 0 derajat 54 lintang utara sampai dengan 3 derajat 30 lintang selatan dan 90 derajat 36 bujur timur sampai dengan 101 derajat 53 bujur timur dilalui oleh garis khatulistiwa. Di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah sekitar 42.297.030 km persegi, termasuk sekitar 391 pulau besar dan kecil di sekitarnya. Kedua, demografis. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 4.864.909 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa. Kabupaten atau kota penduduk yang banyak adalah Kota Padang yang mencapai 833.562 jiwa. Penduduk Sumatera Barat rata-rata memakai bahasa Minangkabau. Yang ketiga adalah flora. Tumbuhan khas Sumatera Barat adalah pohon andalas yang ditetapkan sebagai tumbuhan khas atau flora, identitas sekaligus maskot Provinsi Sumatera Barat. Pohon andalas adalah tumbuhan dari famili Moraceae dan berkerabat dekat dengan Murbae. Pohon andalas dimanfaatkan kayunya untuk bahan perabot rumah tangga, almari dari bahan bangunan termasuk dalam pembuatan rumah gadang. Kayunya mempunyai kualitas tinggi, awet, tahan air, dan anti rayap. Menurut mitos masyarakat Nansa Batang, salah satu tokoh penyusun adalah bagi masyarakat Minangkabau yang diancapkan ke tanah. Yang keempat adalah fauna. Kuau raja burung khas Sumatera Barat. Hewan khas Sumatera Barat adalah burung kuau raja. Burung dari famili Phasinidae ini merupakan salah satu burung asli Pulau Sumatera. Ciri khas burung berukuran besar ini adalah pejantannya yang memiliki bulu ekor yang panjang dan indah dengan motif bulatan-bulatan berwarna cerah dan berbintik-bintik keabu-abuan. Yang kelima adalah rumah adat. Rumah adat Sumatera Barat disebut rumah gadang, yang berarti rumah besar. Rumah gadang memiliki ciri khas bentuk atapnya yang bergonjong runcing menyerupai tanduk kerbau. Yang keenam adalah makanan khas. Menu yang dibuat dari olahan daging sapi dan aneka rempah ini pernah menduduki peringkat pertama. Ternyata aneka bumbu dari rempah yang digunakan untuk mengolah rendang merupakan bumbu yang mengandung antiseptik. Meski saat ini rendang sangat mudah dijumpai di berbagai daerah, penghasil rendang yang sangat legendaris dan terkenal kualitasnya tetap ada di Minangkabau, yakni daerah Payakumbuh. Yang ketujuh adalah lagu daerah. Lagu daerah Sumatera Barat adalah Ayam Den Lape. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang kehilangan sesuatu yang berarti baginya, seperti orang yang dicintai atau hewan peliharaan.
Lagu ini diciptakan oleh Nur Seha dari grup musik Orkes Gumarang dan melodinya digubah oleh Abdul Hamid. Yang kedelapan adalah alat musik. Sumatera Barat memiliki alat musik yang unik, yaitu talempong. Talempong adalah alat musik khas Sumatera Barat yang terbuat dari campuran tembaga, seperti besi putih dan timah putih. Bentuknya bulat dan memiliki diameter yang berbeda pada bagian atas dan bawahnya. Mulai. Ini ya Ustaz. Yang kesembilan adalah tari piring. Tari piring adalah salah satu tari tradisional yang berasal dari Minangkabau. Tarian ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Awalnya, tarian ini dilakukan sebagai ritual untuk mengucapkan rasa syukur hasil panen yang melimpah. Kesepuluh adalah permainan tradisional. Sumatera Barat memiliki salah satu permainan tradisional yang unik juga, yaitu sepak tekong. Sepak tekong merupakan permainan khas dari Sumatera Barat. Sepak berarti menendang, dan tekong adalah kaleng. Peralatan yang lazim digunakan yakni kaleng yang sudah diisi batu-batuan kecil, kemudian diletakkan di tengah lingkaran. Apabila ditendang, maka akan mengeluarkan bunyi. Yang terakhir adalah senjata tradisional. Budaya Minangkabau memiliki karakteristik yang sangat menarik dibandingkan dengan budaya lain di Sumatera. Pastinya, banyak hal unik dan menarik yang ada di suku Minang. Ini meluas ke adat-adat pernikahan, budaya berpergian, termasuk senjata tradisionalnya, yakni rudi, yang merupakan senjata tradisional Padang yang mirip parang dari budaya Minang di Sumatera Barat. Senjata ini memiliki fungsi sebagai senjata yang digunakan untuk bertarung di medan perang. Di sisi lain, untuk senjata berburu selain dengan senjata sumpitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Humaira. Saya dari Pulau Sumatera dan Provinsi Jambi. Di sini saya akan menjelaskan isi PPT saya. Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dengan posisi geografis sebagai berikut. Lintang selatan 0 derajat 45 sampai 2 derajat 45. Bujur timur 101 derajat 10 sampai 104 derajat 55. Provinsi Jambi berbatasan dengan sebelah utara Provinsi Riau, sebelah timur Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah selatan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah barat Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Bengkulu. Jambi memiliki jumlah penduduk sekitar 1,5 pada tahun 2021. Jambi memiliki banyak ragam suku bangsa termasuk Melayu, Jawa, Sunda, dan daerah lainnya. Mayoritas penduduk Jambi memeluk agama Islam, namun juga ada yang non-muslim. Jambi memiliki beragam budaya dan tradisi yang khas termasuk tarian, musik, dan kerajinan tangan. Flora, pinang merah atau palem merah,
Syrtastos cisrenda adalah flora maskot Provinsi Jambi. Pinang merah merupakan tanaman hias yang mudah dibudidayakan dan bisa tumbuh di daratan rendah dan gambut. Tanaman ini sering ditanam di perkarangan rumah untuk memperindah lingkungan. Daunnya yang lebar juga berfungsi sebagai pelindung alami dari sinar matahari. Terdapat dua jenis spesies fauna. Yang pertama, harimau Sumatera. Fauna identitas Provinsi Jambi dengan nama latin Panthera tigris sondaica. Harimau Sumatera dapat ditemukan di Taman Kerinci Selat, Taman Nasional Berbaks, kawasan PT Reki, Taman Nasional Bukit 30, dan Taman Nasional Bukit 12. Selanjutnya, gajah Sumatera, hewan khas Sumatera yang hanya dapat ditemukan di pulau ini. Gajah Sumatera hidup berkelompok dan aktif di malam hari. Gajah Sumatera dapat ditemukan di kawasan PT Reki dan Kabupaten Tebo. Setelah itu, rumah adat. Rumah Panggung Kanjang Lako adalah nama rumah adat yang berasal dari daerah Jambi. Rumah ini adalah rumah tradisional masyarakat Provinsi Jambi. Secara arsitektural, rumah panggung ini dibangun dengan tetap mempertahankan gaya tradisional yang merupakan warisan dari generasi nenek moyang masyarakat Jambi, baik pada bagian interior maupun pada bagian eksterior. Setelah itu, alat musik. Cangor merupakan alat musik Jambi yang terbuat dari bambu. Bambu dipotong dengan ukuran panjang kira-kira 40 cm. Kemudian bagian kulit bambu dicungkil dan diganjal oleh bantalan kayu. Lagu daerah. Selendang Mayang adalah sebuah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Jambi. Lagu ini memiliki makna tentang ketangkasan dalam menjalankan tugas. Jadi, seorang dalam melakukan suatu tugas seperti saat bekerja harus tangkas dan cekatan dalam mengerjakannya. Tarian tradisional. Tarian Sekapur Siri adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Tarian ini termasuk jenis tarian penyambutan yang biasanya ditarikan oleh para peran wanita. Makanan khas. Di Jambi ada makanan serupa yang bernama tempoyak. Tempoyak adalah makanan khas Jambi yang menggunakan bahan utama berupa durian yang difermentasi. Setelah difermentasi, durian akan mengeluarkan aroma yang menyengat dengan cita rasa yang khas. Selanjutnya, permainan tradisional. Permainan adang-adangan merupakan salah satu permainan tradisional dari daerah Jambi yang dilakukan oleh anak laki-laki ataupun perempuan berusia 10-16 tahun. Permainan ini dilakukan oleh minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka. Terakhir, senjata tradisional. Keris Ginjai pusaka yang menjadi lambang Provinsi Jambi dan memiliki makna serta sisi historis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Warakani dari kelas 10-8. Saya mendapat kelompok Pulau Sumatera Provinsi Bengkulu. Mari saksikan video berikut ini. Letak geografis Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, Indonesia. Provinsi ini berbatasan dengan Sumatera Barat di utara, Sumatera Selatan di timur, dan Lampung di selatan. Ibu kota provinsinya adalah kota Bengkulu. Wilayah Bengkulu memiliki pantai yang panjang di sepanjang pesisir Samudra Hindia. Medan geografisnya sebagian besar terdiri dari pegunungan dan dataran rendah, dengan melintasi beberapa sungai besar yang mengalir melintasi wilayahnya. Demografi penduduk Bengkulu terdiri dari beragam suku seperti suku Rejang, Serawai, Lembak,
Melayu, dan beberapa etnis lainnya. Populasi provinsi ini diperkirakan mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Sebagian besar masyarakat tinggal di pedesaan, meskipun ada beberapa kota seperti Bengkulu dan Curup. Bahasa Melayu Bengkulu atau Baso Bengkulu adalah salah satu bahasa atau isole dalam Melayu Tengah yang dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu, khususnya masyarakat di kota Bengkulu. Mata pencaharian. Mayoritas penduduk Bengkulu bekerja di sektor pertanian, khususnya perkebunan kopi, sawit, karet, dan cengkeh. Selain itu, perikanan dan sektor jasa juga berperan penting, terutama di kota-kota. Beberapa juga bekerja di industri kecil seperti kerajinan tangan, tenun, dan pembuatan makanan khas. Alat musik. Alat musik tradisional Bengkulu antara lain dol dan serunai. Dol adalah alat musik perkusi yang dibuat dari kayu dan kulit sapi atau kerbau dan sering dimainkan dalam upacara tabon. Sementara serunai adalah alat tiup yang menyerupai seruling. Flora atau tanaman. Flora yang terkenal di Bengkulu adalah bunga Rafflesia arnoldi yang merupakan bunga terbesar di dunia. Bunga ini tumbuh di hutan-hutan Sumatera termasuk Bengkulu. Fauna khas Bengkulu meliputi harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan beberapa spesies burung endemik. Lagu tradisional. Salah satu lagu daerah Bengkulu yang terkenal adalah Lalan Bale. Lagu ini bercerita tentang perjalanan dan kehidupan masyarakat Bengkulu. Tradisional yang populer di Bengkulu adalah gasing, di mana anak-anak memutar gasing dan berlomba untuk melihat gasing siapa yang paling lama berputar. Engklek atau permainan loncat-loncatan di tanah juga cukup populer di kalangan anak-anak. Dan sistem kepercayaan. Mayoritas penduduk Bengkulu beragama Islam. Ada juga pemeluk agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu di wilayah ini. Rumah adat Bengkulu ada rumah adat Bubungan 5, yang merupakan rumah panggung dengan atap berbentuk segitiga dan memiliki bubungan. Rumah ini biasanya terbuat dari kayu dengan struktur yang tahan terhadap gempa. Makanan khas Bengkulu antara lain pendap, yang terbuat dari ikan yang dibungkus daun talas dan dimasak dengan santan dan bumbu khas. Ada juga lempuk durian, gulai tempoyak, dan lemang. Tarian yang dikenal adalah tarian agung, yang biasanya ditampilkan dalam acara pernikahan atau acara adat. Tarian ini melambangkan kegembiraan dan kebersamaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Warakani dari Pulau Sumatera yang mendapat Provinsi Bengkulu. Aksi nyata yang saya dapat adalah senjata tradisional. Senjata yang tradisional yang saya buat adalah karabin. Karabin khas Bengkulu. Karabin khas Bengkulu dibuat dari besi yang mengandung baja, panjang 12 cm, lebar pangkal 2 cm, 8 cm, rangka 13 cm. Selamat menyaksikan video. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emil Fitriansa dari Pulau Sumatera, Provinsi Bangka Belitung. Selamat menyaksikan video ini. Berikutnya letak geografis. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Posisi geografis provinsi ini adalah 10 sampai 50 derajat lintang selatan dan 105 sampai 108 derajat bujur timur. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Selanjutnya, letak demografi dan bahasa. Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat jumlah penduduknya sebesar 1.459.873 orang. Laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, tercermin pada rasio jenis kelamin sebesar 108,37. Komposisi penduduk masih didominasi oleh usia produktif 15 sampai 65 tahun, sehingga ada bonus demografi yang terjadi saat ini. Penduduk Pulau Bangka dan Pulau Belitung semula dihuni orang-orang suku laut. Dalam perjalanan sejarah yang panjang untuk proses kulturasi dan akulturasi, orang-orang laut tersebut berasal dari berbagai pulau. Bahasa.
Bahasa Melayu Bangka. Bahasa Bangka adalah ragam bahasa Melayu yang dituturkan di Pulau Bangka. Bahasa Melayu Bangka termasuk dalam salah satu rumpun bahasa Melayu Polinesia. Bahasa ini umumnya dituturkan oleh orang Bangka dan sebagian etnis Tionghoa Bangka sebagai sarana komunikasi atau penghubung dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, agama dan kepercayaan. Jika dilihat berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut di Kabupaten Bangka, mayoritas penduduknya beragama Islam, yakni sebanyak 259.975 jiwa atau 84,12% dari penduduk Bangka. Agama Kristen Protestan 7.507 jiwa, 2,43%. Kristen Katolik 3.665 jiwa, 1,19%. Konghucu 5.930 jiwa, 1,74%, dan aliran kepercayaan 4.115 atau 1,33%. Selanjutnya, sistem mata pencarian. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dalam prioritas pembangunan daerah Bangka Selatan. Hal ini didasari karena sektor utama dalam mata pencarian penduduk, PDRB, sektor pertanian pun mencapai 42,65% dari seluruh kegiatan ekonomi daerah. Flora, tumbuhan nagasari berukuran lumayan besar dengan ketinggian hingga 30 meter dengan diameter batang mencapai 120 cm. Pohon dari keluarga sawo-sawoan Saputaceae ini dimanfaatkan kayunya sebagai perabot di dalam rumah, lantai, mebel, dan pembuatan perahu. Selain itu juga dikenal sebagai salah satu kayu bertuah. Beberapa pihak meyakini untuk keselamatan, kewibawaan, pengobatan, perlindungan terhadap orang dan jin jahat, binatang berbisa, hingga anti tenung. Selanjutnya, fauna. Mentilim merupakan salah satu jenis tarsius di Indonesia. Nama latin binatang ini adalah Tarsius bancanus Horsfield 1821 yang bersinonim dengan Tarsius natunensis Cassen 1940. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Horsfield tarsiers, Australian tarsiers, atau Horsfield tarsiers. Sedangkan di Indonesia selain disebut sebagai mentilim juga kerap dinamai sebagai Tarsius Bangka. Selanjutnya, pakaian adat. Pakaian adat Bangka Belitung adalah jenis baju adat khas daerah Bangka Belitung yang memiliki perpaduan kebudayaan Arab dan juga Tionghoa. Pada mulanya, saudagar Arab yang berdagang di kawasan Bangka Belitung menikah dengan perempuan Tionghoa dan mengenalkan pakaian adat untuk pernikahan yang bercorak Arab dan juga Tionghoa. Karena pakaian tersebut terlihat indah dan juga menarik, masyarakat adat setempat mulai mengenakan pakaian yang sama seterusnya. Hanya saja dipadukan dengan corak kebudayaan Bangka Belitung setempat. Senjata tradisional. Parang Bada atau parang Bangka ini juga digunakan sebagai senjata perkelahian jarak dekat karena bebannya yang relatif berat. Dilansir dari laman Belitung Island, nama Badawi sendiri diambil dari suku yang membuat senjata tersebut. Menurut sejarah, pada abad ke-13, seorang empu pandai besi dari kerajaan Majapahit datang ke kerajaan Bada untuk mengajari warga setempat cara membuat senjata. Di bawah kepemimpinan raja bergelar Ronggo Udo, masyarakat Bada membuat senjata magis ini untuk melawan kolonialisme Belanda di Bangka Belitung pada masa itu. Senjata tradisional Bangka Belitung untuk pertanian hingga pertempuran. Tradisional biak kalekak menceritakan keseharian anak-anak di kebun sawit, menolong dan bermain di kalekak sawit, angkong dan tajok sebagai alat bekerja dijadikan media bermain. Sifat riang dan jahil membuat keakraban dan toleransi antar teman sebaya. Jelasnya di Geraha Tima, Pangkal Pinang, Pulau Bangka Belitung. Selanjutnya, alat musik. Rebana termasuk alat musik tradisional yang sering dimainkan dan ditemukan masyarakat Bangka Belitung. Rebana merupakan alat musik dari akulturasi budaya Melayu dan Arab yang masuk ke Bangka Belitung. Alat musik ini terbuat dari kayu dan berbentuk bundar tapi agak sedikit cekung pada bagian bawah dan atau dalamnya. Selanjutnya, makanan khas. Makanan khas Bangka Belitung adalah ikan lempak kuning. Cara bahan dan cara pembuatannya. 3 ekor ikan kerapu, 3 sendok makan air jeruk nipis, 1 buah nanas, 2 buah tomat merah, 1 liter air, bumbu halus, 8 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit hijau, 5 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 batang serai, 1 sendok makan tera. Cara pembuatan lempak kuning. 1. Bersihkan ikan lalu kucuri dengan air jeruk nipis agar amis hilang, diamkan. 2. Tumis bumbu halus hingga matang, tambahkan air dan bumbu-bumbu lain kecuali air asam jawa, didihkan. 3. Setelah air mendidih, masukkan ikan masak dengan api kecil. 4. Setelah air agak menyusut, kurang lebih 1/4 bagian masukkan nanas dan tomat. 5. Setelah ikan matang, masukkan air asam jawa, masak sebentar lagi sekitar 5 menit, cicipi, angkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alikram. Saya mendapatkan Pulau Sumatera, Provinsi Lampung. Nama Lampung berasal dari kata lapung yang diucapkan oleh seorang warga yang terdampar di Pantai Krui. Warga tersebut naik ke Gunung Pesagi setelah menemukan daratan dan meneriakkan kata lapung, lapung, lapung. Lapung merupakan karesidenan yang tergabung dalam Provinsi Sumatera Selatan sebelum menjadi provinsi pada 18 Maret 1964. Demografis Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi di bagian ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota provinsi ini terletak di Kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki 2 kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten. Populasi penduduk yang berada di Provinsi Lampung yaitu 9.314 juta. Ibu kota Provinsi Lampung adalah Kota Bandar Lampung. Letak geografis Provinsi Lampung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah timur, berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah selatan, perbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Terletak di antara 103 derajat 40 bujur sampai 105 derajat 50 bujur timur, dan 6 derajat 45 bujur sampai 3 derajat 45 bujur lintang selatan. Flora dan fauna Lampung. Flora khas Provinsi Lampung adalah empaka telur atau bisa disebut Talauma candole B. Fauna, gajah Sumatera yang berada di sekitaran Provinsi Lampung. Rumah adat Lampung. Rumah adat Lampung merupakan warisan budaya masyarakat asli Lampung yang memiliki ciri khas masing-masing. Beberapa jenis rumah adat Lampung diantaranya Ruwo Sesat, rumah adat yang berfungsi sebagai balai pertemuan adat untuk mengadakan musyawarah dalam bahasa setempat. Nuwo berarti rumah atau tempat tinggal, sedangkan Sesat berarti bangunan musyawarah. Makanan khas Lampung. Seruit merupakan salah satu makanan khas Lampung yang sering dihidangkan saat ada acara keluarga, pernikahan, acara adat, serta acara keagamaan. Sementara itu, seruit juga sering dijadikan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat pepadun. Senjata tradisional Lampung. Terapang, senjata tradisional yang berbentuk menyerupai keris, namun lebih berkelok terapang juga, dikenal dengan nama keris gabus. Terapang merupakan senjata tradisional yang paling populer di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emamar Hazanafi. Saya dari kelas 10-8. Saya mendapatkan Pulau Sumatera, Provinsi Aceh. Saya akan membacakan PPT saya, yaitu Jumlah penduduk Kota Banda Aceh di 9 kecamatan saat ini adalah 255.409 jiwa, Desember 2022. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 75.114 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang, dengan komposisi 127.681 laki-laki dan 127.78 perempuan. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja. Geografis. Geografis Aceh, Provinsi Aceh terletak antara 01 derajat, 58 derajat, 37,2 derajat, sampai 6 derajat, 04 derajat, 33,6. Lintang, utara, dan 94 derajat, 57,6 derajat sampai 98 derajat, 13,2 bujur timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Dan fauna. Flora, cempaka kuning Miseria campaka L, atau di Aceh dikenal dengan sebutan cempa kuning,
merupakan bunga yang syarat akan nilai budaya dan tradisi, khususnya bagi masyarakat Aceh. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan cempaka kuning dalam berbagai acara adat. Fauna, kupicak ekor kuning adalah sebuah spesies burung dalam keluarga Musciphidae. Burung ini dapat ditemukan di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Burung ini merupakan fauna dari Aceh yang dikenal dengan nama cicem pala kuning. Dalam bahasa Aceh, saat ini burung ini berstatus hampir terancam. Jika kedapatan menangkap atau memeliharanya, maka siap-siap saja Anda akan diproses secara hukum dan dipenjara. Rumah adat. Orang-orang Aceh biasa menyebut rumah Aceh dengan sebutan rumah Aceh. Rumah adat Aceh ini memiliki beberapa jenis, rata-rata sama seperti rumah adat Sumatera lainnya. Rumah Aceh ini memiliki konsep rumah panggung. Biasa tinggi rumah dari permukaan tanah dibangun dengan jarak sekitar 2-3 meter. Makanan tradisional, mie Aceh. Mie Aceh adalah makanan pedas khas Aceh di Indonesia. Mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau makanan laut, udang dan cumi. Disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Tradisional, Bungong Jempa. Lagu daerah yang berasal dari Aceh, Bungong Jempa dalam bahasa Aceh berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh yang menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh dan menjadi simbol bunga khas di Kesultanan Aceh. Alat musik, arbab. Arbab merupakan alat musik gesek atau kordofon yang berasal dari Simalungun. Alat musik ini terbuat dari bahan-bahan seperti labu pahit, tua, tempurung, kulit kambing, bambu, dan benang hori. Alat geseknya terbuat dari bulu kuda atau ijuk enau yang kuat. Tradisional, tari saman. Tari saman adalah tari rakyat dari masyarakat suku Gayo di Aceh, Indonesia. Tarian ini merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Dan tradisional pet pong. Pet pong adalah permainan petak umpet yang dilakukan oleh anak-anak di daerah Sulaima. Ada satu orang anak yang bersembunyi, sementara anak-anak lainnya akan mencari. Permainan ini minimal dilakukan oleh 4 orang anak. Tradisional rencong. Rencong atau rincong atau renjong adalah senjata pusaka bagi rakyat Aceh dan merupakan simbol keberanian, keperkasaan, pertahanan diri, dan kepahlawan Aceh dari abad ke abad. Menurut salah satu sumber, rencong telah dikenal pada awal Islam Kesultanan di abad ke-13. Sekian pembahasan PPT dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami Pulau Sumatera, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak tahu.